persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari yang indah ini. Saya percaya ada rencana Tuhan pada Bapak Ibu Saudara di rumah maupun di tempat ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati, kita mau mulai dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Allah kami yang hidup. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami akan mulai menara doa kami. Mari Roh Kudus jamah kami, beri kami pengertian. Roh Kudus bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biar kami menikmati Tuhan kami. Kami bersama Tuhan kami. Kami dalam pelukan Tuhan kami. Ya Bapa, mari jamah setiap umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu tinggal di dalam setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati, kita akan menyembah Dia. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Mari semuanya dengan segenap hati dari awal kita nyanyikan bersama. Katakan Yesus, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku.
sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Haleluya Yesus. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Yesus sahabatku, dalam perlindunganku. Yesus, Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau beserta. Mari ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ini kami Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami percaya ya Tuhan, bahkan di lembah kekelaman pun Engkau bersama kami Yesus. Engkau menyertai setiap langkah kami. Mari Roh Kudus, ajarkan kami ya Bapa, lebih dalam lagi Yesus. Kami mau ya Tuhan, ku bersyukur padamu. Oh, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Mari semua ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar
padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Katakan ku memuji, ku memuji, dengan segenap hatiku memuji, ku jamah kami, mari Allah kami, mari jamah kami. Kami perlu Engkau ya Bapa. Mari jamah, mari jamah, mari jamah Yesus. Yesus, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kami. Oh, irana malabaya sandi. Kami naikkan syukur kami. Mari jamah, mari jamah, mari jamah, Yesus. Kami naikkan syukur kami buat kasih setiamu. Kau selalu bersama kami, Kau selalu menyertai kami, Yesus. Kami mau selalu memuliakan nama-Mu. Oh haleluya. Yesus, Yesus, Kau Tuhan kami, Kau Juru Selamat kami. Kami pegang setiap firman-Mu, itulah kekuatan kami Bapa. Semuanya baik Yesus, semuanya baik. Apa yang Kau rancangkan bagi kami, semua mendatangkan kebaikan. Haleluya. Irana malabaya sandei, syakara laba 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 ya sara laba ya tara laba ya. Yesus Kristus Tuhan, rencana-Mu indah bagi setiap kami. Hikmat-Mu lebih dari segalanya. Haleluya. Syakaralabaya sandai. Hikmat-Mu tiada yang dapat menandingi. Hikmat-Mu lebih dari segalanya. Irana malabaya sandai. Syarana malabaya karalabaya sandai. Yesus Kristus, Kau Allah yang besar, kami memuliakan nama-Mu. Irana malabaya karalabalabala, orana malabaya sandei, syaralabaya malabaya ralabalabala, iralabalabala, oralabalabala, oralabalabaya sandei, irana malabaya karalabalabala, oralabalabala, irana malabaya ralabaya ralabalabala, iralabalabala. Engkau Allah yang baik. Kami perlu pengurapan-Mu ya Bapa. Kami perlu hikmat-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Yesus. Mari semuanya sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Haleluya. Oh, datang Roh Kudus, Kau
Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hatimu nyanyikan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari lebih dalam lagi dengan segenap hati kita nyanyikan bersama dari awal. Katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Oh, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, itu yang mampu mengubah hidup kami. Yesus, firman-Mu membawa kami lebih mengerti kehendak-Mu Bapa. Kami mau selalu dalam urapan-Mu. Mari semuanya lebih dalam. Yesus, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup. Urapan-Mu mengubah. Yesus, satu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Sekali lagi, Yesus, satu, Yesus, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu
hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku serahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sama-sama dengan awal kita nyanyikan bersama. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh yeah, Yesus, ku sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul, Tuhan. Apapun pergumulan mereka, sampai mereka berkata bahwa aku tidak tahu lagi apa yang harus aku perbuat. Tetapi mataku akan tertuju kepadamu. Tolong anak-Mu ini, Tuhan. Tolong anak-Mu ini, Bapa. Bapa, tolong anak-Mu. Mungkin ya Tuhan, mereka sedang bergumul dengan keuangan mereka, pekerjaan mereka. Aku percaya Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengasihi. Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhannya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Nyatakan ya Tuhan mujizat-Mu.
Beri ya Tuhan kelemah lembutan buat setiap hati anak-Mu ini. Kerendahan hati. Supaya mereka bisa ya Tuhan menerima ya Tuhan apa yang mereka minta dari Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Karena cara Tuhan menolong seringkali tidak terduga. Cara Tuhan menolong seringkali cara yang tidak pernah kami sukai. Tapi itu mengajar kami untuk belajar jadi orang yang rendah hati. Ya Tuhan, lemah lembut ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tolong dan berkati setiap anak-Mu ini Tuhan. Tolong ya Tuhan, berkati mereka semua. Anak-Mu yang sakit biarlah saat ini Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, bebaskan kami Tuhan dari segala ketakutan, kekhawatiran ya Tuhan. Beri kami damai sejahtera-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala akal itu. Biar damai sejahtera ini yang memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat masih ada. Karena waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, Kau punya waktu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami boleh hadir di menara doa. Aku berdoa ya Tuhan, bawa terus hati kami makin mengasihi Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Kami suka memuji, menyembah-Mu. Kami suka merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau buat kami makin mengasihi sesama kami ya Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Biarlah Tuhan bukakan hati dan pikiran kami. Untuk kami bisa semuanya menangkap ya Tuhan, mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Beri kemampuan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, ya kan, dari satu judul lagu saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya ingin ajak Ibu Bapak Saudara nyanyi lagu ini dulu ya. Sebelum kita akan sama-sama sharing firman Tuhan, nikmati firman Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi saudara, dari awal kita nyanyi lagu ini yuk. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik? Amin. Saudara percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Nah, kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah 3 ayat 11, saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah
dari awal sampai akhir. Sekali lagi kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ulang-ulang baca ayat ini, saudaraku. Lalu Tuhan bilang, coba kamu ngomong selama 2 hari. Sharing tentang waktu. Ya saudara, dalam bahasa Yunani, saudara, ya kan, kata waktu itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama saudara, kata waktu ini namanya hora. Hora adalah merujuk waktu dalam pengertian durasi. Saudara tahu durasi, ya, lamanya waktu, ya kan, untuk waktu tertentu, hari tertentu, bulan tertentu, musim tertentu. Itu namanya hora, saudaraku. Ya kan? Itu namanya hora. Yang kedua, kata waktu dalam bahasa Yunani adalah kronos. Kronos. Ini menunjuk, ya saudara, merujuk waktu dalam pengertian urutan-urutan proses daripada waktu yang harus dilewatin, yang merupakan akar dari kata kronologi, saudara, kronologi, ya. Yang ketiga, saudara, ya kan, waktu dalam bahasa Yunani yang sering kita sudah kenal, sudah sangat-sangat familiar, saudara, itu namanya kairos. Ya, kairos, ya. Kata kairos ini merujuk waktu dalam pengertian waktu yang ditetapkan. Ini loh, ya. Ukuran waktu yang tepat, ya kan, atau kesempatan, momentum. Nah, saudaraku, ya kan, kasih modus. Ada orang berkata begini, saudaraku. Langkah awal tuh gak penting. Langkah awal tuh bukan yang menentukan. Tetapi langkah akhir yang menentukan daripada akhir perjalanan hidup kita. Saudaraku, saya berpikir perkataan ini kurang tepat. Memang betul langkah akhir yang membuat kita sampai garis akhir. Tapi saudara, kita tidak akan pernah bisa mencapai langkah akhir, mencapai garis akhir, kalau kita tidak pernah mengambil komitmen untuk memulai langkah awal. Betul gak saudara? Katakan amin. Kalau nggak punya komitmen untuk mulai, nggak bisa sampai nggak ada ujungnya. Kenapa kok penting sebagai orang Kristen? Kalau saudara mau, saudara mencapai garis akhir seperti Paulus bilang, aku sudah mencapai garis akhir karena dia sudah memulai di garis awal. Kapan kita memulai garis awal? Itu penting. Yang penting itu adalah garis awal, titik nol istilahnya, titik nol. Semua pun saudara dalam pengukuran harus dimulai dari nol. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Pak Jokowi bangun ibu kota selalu dimulai dengan apa? Dia cari titik nolnya yang mana nih. Saudara yang mau bisnis harus cari titik nolnya, titik impasnya. Break even pointnya tuh berapa. Harus jual berapa duit baru itulah pulang pokok. Kalau nggak jual sekian, nggak nyampe sekian, rugi. Kalau jual sekian, nggak untung, nggak rugi. Ini harus cari titik tidak untung, tidak ruginya. Baru kita menentukan, baru perencanaannya mau untungnya berapa. Nah, hidup sebagai orang Kristen juga seperti itu. Kita harus mulai dengan langkah awal, titik nolnya itu apa? Kapan kita mengatakan titik nol? Ketika kita mengambil komitmen untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita mau bilang, Tuhan aku mau mengalami kemerdekaan dari rasa takut akan maut itu. Bagaimana caranya? Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Katakan amin saudaraku. Bahwa dia mati di salib, darah curahkan untuk menebus dosa kita. Kita percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Naik ke surga. Menyediakan tempat buat setiap kita. Dan akan datang lagi untuk menjemput saya. Ampuni dosa saya Tuhan. Terimalah saya sebagai anakmu. Lalu saudara ambil keputusan untuk baptis selam. Disitulah saudara memulai titik nol. Dari perjalanan iman Kristen saudara.
Katakan amin. Kalau tidak pernah ada titik nol ini, saudara jadi jalani Kristen, tidak akan pernah sampai garis akhir. Saudara, setiap pengukuran dimulai dari titik nol. Saudara, pengukuran untuk upah, untuk mahkota. Oleh karena itu di sini pentingnya apa? Waktu. Masalah waktu, saudaraku. Lalu kita ya kan kita nggak mungkin sampai garis akhir kalau kita nggak ada komitmen untuk memulai, dan kalau kita tidak mengisi. Mungkin saudara sudah memulai, tetapi saudara tidak melakukan dengan konsisten untuk sampai garis akhir, saudara nggak akan dapatkan apa-apa. Banyak orang punya komitmen di awal, tapi dia tidak konsisten untuk melakukannya. Tidak disiplin. Makanya saya dapetin tuh gambar saudaraku secara psikologis ya. Gambar tentang motivasi itu, motivasi itu nggak akan pernah bisa membuat orang jadi sukses. Kalau kita berdasarkan dengan motivasi, cuman semangat gitu, nggak bisa. Harus disiplin yang membuat. Hanya orang sukses itu bergantungkan diri dengan disiplin. Gitu dia. Nah, sehubungan dengan semua hal itu, saudaraku, saya mau kasih tahu begini. Ini bicara tentang waktu. Dalam hidup kita, ya saudara, kita ada hora. Hidup kita dibatasi oleh hora. Ada batas waktu hidup kita. Ada 70 tahun. Ada yang 80 tahun, itu hora. Katakan amin saudara. Tetapi saudara, dan di dalam hora itu kita lewati masa-masa. Masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, masa dewasa, masa tua. Dan itu namanya kronosnya. Lalu kairosnya, ketika jantung ini berhenti berdetak, itu kairos. Saudara Yesus. Jadi waktu ini adalah perkara yang sangat penting dalam segala aspek hidup kita. Katakan amin. Tetapi saya mau kasih tahu, waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Ya, amin saudaraku, ya kan? Nah, saya katakan begini, waktu kenapa penting? Coba kita lihat. Waktu untuk kita harus belajar ngerti waktu. Ada hora, ada durasi, ada urutan proses, ada ini loh aku dapatnya. Kalau doa, ini loh Tuhan jawab doa. Ini loh Tuhan gak jawab doa. Contoh, saya kasih contoh seringkali. Kalau saudara masak air, ini hitungan apa saudara? Berapa menit lah, berapa detik lah. Kalau kita masak air, kita membutuhkan waktu untuk menunggu beberapa menit. Supaya air ini mencapai apa? Titik didih. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Ya mungkin perlu waktu 2 menit atau 3 menit. 3 menit. Itu namanya horanya 3 menit. Tetapi harus dipanasin. Prosesnya di pemanasan. Itu namanya kronos. Tapi waktu dia mendidih. Saudara angkat. Itu namanya kairos. Tuang ke kopi. Untuk jadi kopi. Ketika saudara mengantar anak ke sekolah. Saudara membutuhkan waktu untuk menunggu. Bukan beberapa menit. Tapi beberapa jam. Untuk membawanya dia kembali ke rumah, saudaraku. Ya saudara ngerti gitu? Waktu saudara bawa dia balik kembali, itu namanya kairosnya. Tapi beberapa jam namanya hora, tapi anak itu harus lewatin proses. Pelajaran ini, ikutin pelajaran itu, pelajaran ini. Itu namanya kronos. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Ketika saudara mengandung seorang anak, saudara membutuhkan waktu untuk menunggu 9 bulan 10 hari. Ya kan, untuk kelahiran bayi itu. Ketika saudara pergi kuliah, membutuhkan waktu menunggu beberapa tahun untuk mencapai gelar sarjana. Poin yang saya mau sampaikan begini saudaraku. Saat kita menunggu waktu Tuhan, bukan berarti Tuhan tidur. Ya, istilah Tuhan tidur atau Tuhan tidak tidur itu ngetop banget saudara sekian tahun yang lalu. Ya kan? Ketika saudara menunggu waktu Tuhan bukan berarti Tuhan diam. Tuhan tidak bekerja. Justru Tuhan itu bekerja saat kita menanti-nantikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika kita menunggu Tuhan, menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang apa? Yang mempercayai Tuhan. Yang bergantung pada Tuhan. Dan orang yang mentaati Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Mazmur 31 ayat 15 sampai 16a katakan begini. Tetapi aku, baca yang keras, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah terburu-buru. Tuhan bekerja tidak terlalu cepat. Tuhan bekerja tidak terlalu lambat. Kenapa? Karena Tuhan itu kekal. Saudara, dia nembus. Dia tidak dibatasi oleh tempat, ruang, atau waktu. Tuhan itu Alfa dan Omega. Katakan amin. Apa arti? Dia yang awal, dia juga yang akhir. Dia bisa melihat akhir dari awal. Dia bisa lihat awalnya harus bagaimana. Dari akhir dia tembus semua segala macam. Makanya minggu yang lalu kita bahas tentang apa saudaraku? Tentang Simon Petrus. Tuhan tidak kaget Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Dia tidak kaget. Karena dia tahu. Saudaraku, dia ngerti, dia bisa tembus kepada waktu itu saudaraku. Dia bisa lihat saudaraku Yesus. Makanya dia berkata, Simon, Simon. Ya kan? Iblis sedang menampi kamu. Tetapi aku berdoa untuk kamu. Ya kan? Supaya imanmu tidak gugur. Lalu dia ceritakan lagi. Simon. Ya kan? Tuhan bilang. Oh nanti diantara kamu semua akan menyangkal aku. Meninggalkan aku. Oh Tuhan. Aku Simon Petrus. Ya kan? Dari Galilea. Sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan aku akan mati bersama engkau. Petrus. Tuhan bilang, Simon, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah 3 kali nyangkal aku. Kenyataan, itu belum terjadi. Saya bisa ngerti sini, katakan amin saudaraku. Jadi Tuhan itu saudara adalah Tuhan yang kekal. Kalau saudara ngerti tentang Tuhan kita namanya Yesus adalah Allah yang kekal. Maksudnya kekal adalah apa? Sebelum muncul kebutuhan kita. Sebelum muncul kesulitan kita. Tuhan sudah siapkan jawaban untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia sudah sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Katakan amin. Saya bisa lihat di Alkitab. Saudaraku, Tuhan tahu nggak Yunus akan lari. Tidak akan mau pergi ke Niniwe. Dia justru pergi ke tempat yang lain. Iya Tuhan tahu. Sebelum dia ngomong juga. Oleh karena itu saudara apa yang terjadi? Ketika Yunus ambil tiket, beli tiket. Pergi naik kapal. Ke tempat yang lain. Tuhan sudah kirim ikan besar. Ikan itu bukan habitatnya bukan di tempat itu saudara. Di daerah saudara tahu nggak? Daerahnya Irak. Bukan di lautan itu. Jadi ikan itu jalan saudara ke sana. Untuk bawa Yunus ke habitatnya dia. Niniwe. Tuhan udah kirim. Baru cerita drama mulai dimulai. Ya kan, badai segala macam. Dia dilempar, ikan masuk. Itu contoh. Sebelum adanya masalah timbul, Tuhan sudah punya solusi untuk masalah Yunus. Sebelum Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham bawa anakmu yang tunggal, yang kau kasih Ishak ke Bukit Moriah. Persembahkan itu jadi korban bakaran. Tuhan sudah perintahkan dan sediakan apa? Seekor anak domba jantan. Naik ke sana saudaraku. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan. Kenapa kok Tuhan perintahkan kita? Jangan takut. Jangan khawatir. Katakan amin. Ya kan? Bagian kita hanya bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagian kita. Kalau 2 ini engkau sudah lakukan. Engkau gak usah khawatir. Ya kan aku punya jalan, aku punya cara. Yang sering kali kamu gak duga. Dan kadang cara ini untuk mengajar kamu. Supaya lebih rendah hati, lebih lembut. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan mau tolong kita, dia punya waktu. Dari hora ini, kita tidak tahu horanya itu berapa. Kalau masak air kita tahu
3 menit lah, 4 menit. Itu hora. Karena kita dah tahu horanya itu apa waktu Tuhan. Untuk sampai kepada disitulah kairos. Kita angkat air ini untuk bisa tuang. Kita dah tahu. Tapi yang kita tahu adalah ikutin proses. Kronos, katakan amin saudara. Dengan apa? Konsisten dan disiplin. Taat sama Tuhan, katakan amin saudara. Bukan on off. Kalau kita mau taat, mau enggak. Mau kerja, enggak. Tergantung, tidak ada prioritas. Saudara enggak akan sampai kepada titik kairos. Kronos terus, ada orang yang kronos terus. Masalah terus. Saya kasih contoh kan waktu itu, hari Minggu. Ada orang dari kecil, dari sekolah. Saudara, masalah dia apa? Berkelahi terus sama teman sekolah. Sama koko kakaknya di rumah. Sudah besar, dia berkelahi di gereja. Di tempat kerja. Tua, saudara kok. Dia berkelahi sama mantunya. Sama cucunya yang harusnya dia sayang. Dia udah bisa ribut. Kenapa saudara? Kronos terus. Saya bisa ngerti, kita nih harus berubah. Ketika kita ngerti, makanya nanti saudara akan belajar. Ya kan? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Jadilah seperti orang arif atau bijaksana. Pergunakan waktu yang. Jadi kita harus terus-menerus mengevaluasi daripada hidup kita. Ya kan? Saudara, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hidup apa? Rohani kita. Apakah setiap hari kita semakin rendah hati, semakin lembut, semakin murah hati. Di sini yang kalau yang penting adalah kronosnya ini dijalanin. Katakan sama saudara, horanya itu bagian Tuhan, kairosnya itu bagian Tuhan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ini yang paling penting. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang indah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan akan melimpahkan segala berkatnya yang terbaik pada waktunya yang terbaik dan yang sempurna. Kenapa? Dia janjikan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Waktu ini apa? Kairos. Saudara, horanya kita tidak tahu durasinya itu kapan. Tidak tahu kapan. Tapi ada kairos kok. Yang penting ikutin kronosnya. Urutan prosesnya jalan di sana. Saudara mungkin sedang berada di ruang tunggunya Tuhan. Saudara sedang menantikan Tuhan memberikan saudara mungkin keturunan. Mungkin jodoh. Mungkin pekerjaan. Mungkin kesembuhan. Mungkin pemulihan hubungan atau keuangan. Apapun itu saudara. Tetap percaya. Tetap berharap waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saudara. Katakan amin. Ini janji Tuhan di Yesaya 60 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Katakan amin saudara. Nah ini. Pada waktu. Ini pegang janji. Saudaraku. Semua tokoh-tokoh Alkitab saudara. Ya kan? Mereka mendasarkan hidup mereka kepada apa? Janji Tuhan. Bukan pada penjelasan Tuhan. Dia nggak tanya, kenapa saya harus jadinya kayak begini? Kenapa saya harus hadapin seperti ini? Semua enggak. Kenapa kok Tuhan nggak jawab? Kenapa kok Tuhan belum jawab? Mereka tidak tanya. Mereka tidak minta penjelasan. Tapi yang mereka tahu adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin. Ya kan? A delay is not a denial. Artinya apa saudaraku? Ya kan? Di sini apa? Penundaan. Penundaan itu bukan penolakan. Saudara bisa ngerti? Kalau Tuhan suruh tunda, tunggu. Bukan berarti dia tolak loh. Makanya kita ini sebagai orang Kristen, kenapa Tuhan suruh kita belajar lembut dan rendah hati? Supaya kita siap untuk lewati masa-masa penundaan dan penolakan.
Dan kita bisa membedakan mana penundaan, mana penolakan. Mana Tuhan berkata tidak, kapan Tuhan bilang belum. Kita harus bisa bedakan. Kalau anak kecil mana ngerti arti kata tidak sama belum. Penundaan dan penolakan dia nggak ngerti. Kalau sekarang dia minta, nggak dikasih, dia nggak ngerti tuh. Untuk penundaan sama penolakan. Pokoknya sekarang. Kalau ketika kita, apa yang kita ingin harus ada. Ini bahaya buat diri kita. Saudara-saudaraku. Ya kan? Kalau kita lihat saudara yang namanya Yusuf. Abraham mengalami penundaan, ujian penundaan luar biasa. Tuhan janji mau kasih anak. Ditunda sampai lama banget. Saudara, tetapi dia enggak. Dia tetap pegang janji Tuhan. Bukan penjelasan. Kita lihat Yusuf. Yusuf saudara dapat mimpi. Ya kan, untuk jadi seorang raja atau penguasa itu ngalami penundaan belasan tahun, saudaraku. Dia tahu ini masa kronosnya harus dijalanin. Pasti ada batas waktu hora. Pasti ada kairosnya, Tuhan jawab janji itu. Katakan amin saudara. Ya kan, banyak orang kayaknya kok batas waktu nggak ada ya. Karena di sini kita manusia lama terus. Makanya Tuhan bilang berubah terus. Berubahlah pembaharuan budimu. Tiap hari berubah. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kerohanian kamu. Bagaimana kamu kelola duit. Dari dulu masalahnya duit mulu. Dari muda sampai tua. Pasti ini gak pernah bertobat dan gak pernah berubah. Gak pernah belajar. Sehingga Tuhan bilang, boro-boro kamu bisa memuliakan aku dengan hartamu. Malah kamu yang akan jadi batu sandungan buat banyak orang. Kristen yang gak pernah berbuah. Keliling utang dan gak pernah bisa bayar. Ya kan, kamu kemana-mana jadi batu sandungan. Ribut berkelahi terus. Tersinggung dan lain sebagainya. Kamu gak punya sukacita hidup kamu. Saudara Yesus Kristus. Ya kan, ini yang kita akan melihat. Saudara, tapi Yusuf dia ngerti. Saudaraku, dia lewati proses urutan prosesnya. Daud saudara seorang yang dikasih. Yang berkenan sama Tuhan. Juga ngalami yang namanya saudara penundaan. Hari dimana dia dilantik diurapi jadi raja. Ya kan? Dengan hari pelantikannya jadi raja. Itu belasan tahun saudara. Sudah pegang SK. Tapi gak pernah dia menjabat jadi raja. Saudara bayangin. Kenapa? Kadangkala Tuhan tunda. Untuk proses di dalam diri kita. Supaya kita makin dewasa. Tuhan mau lihat karakter kita nih pas nggak kalau hari dimana aku berikan orang ini bisa pegang untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Mika 7 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku ini akan apa? Menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Sementara kita menantikan Tuhan. Perhatikan, Tuhan bekerja menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Dan kalau Tuhan bekerja, selalu Tuhan bekerjanya di balik layar. Kalau Tuhan bekerja di balik layar, seringkali kita mungkin tidak tahu. Tidak menyadari. Kita tidak melihatnya. Tetapi tiba-tiba Tuhan datang dengan jawabannya. Yang ajaib buat setiap kita. Katakan amin saudara. Ini yang Tuhan inikan. Ada 4 cara Tuhan menjawab doa kita. Yang saya mau ulang lagi saudara. Saudara sudah mungkin beberapa yang sudah mengerti hal ini. Ya, ketika kita berdoa sama Tuhan ada 4 hal. Respon Tuhan nih atas doa kita. Pertama, permohonan doa kita. Kita doa. Ya kan? Di hadapan Tuhan permohonan doa kita itu gak tepat. Permintaan doa kita tidak tepat. Ya kan? Lalu Tuhan jawabnya apa? Tidak. Aku tidak bisa jawab ini. Ya kan? Tidak bisa jawab. Seperti seorang orang tua ketika anaknya meminta sesuatu yang kayaknya ini tidak tepat. Ya kan? Pagi-pagi dia hobi makan es krim anaknya nih. Makan gelato kah, es krim Magnum atau apa. Aku minta es krim. Orang tuanya bilang apa? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Kamu lagi batuk dan ini masih pagi. Sampai kapan pun kami tidak kasih. Ya kan? Yang kedua, apa respon Tuhan?
Ya kan saudara? Ya kan? Tuhan akan berkata sabar. Pertama, tidak, no. Ya kan? Tidak. Yang kedua, sabar, sabar. Kenapa kok Tuhan suruh kita sabar? Karena waktunya belum tepat. Belum tepat atau waktunya belum. Kayak misalnya masak air, ngerebus air. Airnya belum mencapai titik didih 100 derajat. Jadi sabar, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya ke saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, yaitu apa? Permohonan doanya tepat. Waktunya tepat. Tapi kitanya belum siap. Atau mungkin kitanya siap. Orang-orang sekitar kita tidak siap. Makanya Tuhan akan berkata apa? Ayo bertumbuh jadi dewasa. Satu hari saudaraku yang Kristus ini, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian sama saya begini. Ini maaf nih. Tuhan, kenapa kok orang-orang di sekitar aku yang dekat sama aku mengalami hari-hari ini, mengalami yang namanya masalah dalam kesehatan. Yang sehingga mengganggu pelayanan kami Tuhan. Si A, si B. Saya suka ngomong sama Tuhan. Saya suka ngomong santai gitu ngomong teman. Tuhan ada yang ngomong gini. Aku ingin beri sesuatu yang gede buat kamu. Kamu sendirian bertumbuh. Tapi yang di sekitar kamu gak ikut bertumbuh, gak ada gunanya. Aku akan proses orang-orang sekeliling kamu. Untuk sama-sama dengan kamu bertumbuh. Makin lembut, makin rendah hati. Makin mengerti dah maunya tuh apa. Oh Tuhan gitu ya. Selain kamu juga kan aku proses. Bukan cuma kamu, aku proses orang sekitar kamu. Dengan cara aku. Karena aku punya tugas yang besar. Yang gak mau, ya sudah nyingkir. Yang diproses pahit ya. Oh ya sudah. Yang tidak ada komitmen mau memulai. Gak konsisten, gak disiplin. Sudah minggir. Kamu gak usah pusing dah udah. Oh ya Tuhan betul. Ini kita, katakan amin. Ya amin sudah. Saudara jadi bos, kuasai semua. Semua kerjaan kamu kuasai. Tapi gak ada yang bantu, gak gede. Ya udah kita jadi montir sendiri lah. Saudara gak mungkin punya bengkel besar. Ya kan, yang rame. Mobil, kalau yang pintar cuma saudara sendirian. Saudara, betul gak? Semua karyawannya gak ngerti saudara. Kunci nomor 5 diambil nomor 7. Ngerti saudara, ini hal-hal yang seperti ini. Atau mungkin yang gak siap secara rohani mungkin istri. Orang sekitar kita ada namanya istri. Kalau langsung suaminya dinaik berkatin. Istrinya gak siap secara ini kan. Ya hancur nanti. Kan terkait, semua ada terkait. Tuhan, dia tuh punya waktu yang terbaik buat kita. Saya bisa katakan amin. Kadang-kadang istri sama suami istri. Ada yang namanya kasih karunia atau berkat. Yang hanya bisa diperoleh ketika suami dan istri itu bertumbuhnya sama. Karena istri itu teman daripada kasih karunia. Kesian makanya suami-suami kalau istri gak pernah mau dewasa secara rohani. Pendeta-pendeta yang istrinya gak dewasa secara rohani, kesian. Gak maju pelayanannya. Pengusaha-pengusaha kita semua, bukan cuma pendeta. Semua harus punya karakter yang kuat, iman yang kuat. Ini harus ada. Untuk supaya Tuhan bisa percayakan. Katakan amin saudara, hal yang besar. Kita ngerti waktu Tuhan. Tapi Tuhan tuh selalu perhatikan apa? Hora bagian Tuhan deh. Kairos bagian Tuhan. Bagian kita taunya kronos, jalanin proses. Tuhan maunya itu apa? Saya bisa ngerti sih, katakan amin saudara. Anak-anak kuliah. Dia tahu kok. Horanya itu 4 tahun. Untuk sarjana. Betul ya? 4 tahun sarjana nih. Ya kan? Tapi kalau dia jalanin kronosnya dengan sungguh-sungguh. Bisa saja 3,5 tahun. Tidak sungguh-sungguh bisa saja 7-8 tahun.
Saudara, kadang-kadang Tuhan kasih kairos dan hora tergantung bagaimana kita menjalani kronosnya. Tentang doa itu saudara, segala macam. Saudara, nah seringkali orang berkata, aku kecewa sama Tuhan. Kenapa kau Tuhan tidak jawab doaku? Malah aku kok usaha semua gagal. Coba dicek, jalanin gak kronosnya? Katakan amin. Ya, yang keempat, apa respon Tuhan ketika kita berdoa saudaraku? Tuhan bilang terimalah ini doa. Ini terima nih berkatnya nih. Ini terima mujizatnya. Karena itu udah memang kairosnya. Katakan amin. Dimana permohonan doa kita tepat, waktunya tepat, kitanya siap. Dan orang-orang sekitar kita termasuk istri kita, anak-anak kita siap. Orang-orang yang membantu kita siap semuanya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Katakan amin. Ini poinnya. Saudaraku. Ya, kita perlu ngerti waktu Tuhan. Naik nyanyi lagi nih. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya dapetin ayat saudara, Keluaran 23 ayat 29 sampai 30. Coba kita lihat dan kita baca sama-sama saudara. Ini adalah perkataan Tuhan kepada orang Israel saudara. Kita baca yuk pada Musa. 1, 2, 3. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam apa? 1 tahun. Horanya enggak 1 tahun. Kairosnya nanti di ujung. Akhir daripada tahun pertama. Bukan. Kenapa? Supaya negeri ini jangan menjadi apa? Sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Kalau aku halau para musuhmu, bangsa-bangsa yang mendiami di tanah perjanjian, dibunuh semua dengan kekuatan daripada Tuhan bersama orang Israel. Nanti dia bilang, binatang buas lebih banyak dari kamu. Kalau kita cepat sukses, maka kita akan jadi binatang buas. Buas, sifat binatang bisa keluar. Kadang-kadang orang terlalu cepat. Belum matang. Ngerti gak saudara? Belum matang. Saudara bisa mengerti. Ini istilahnya. Malah binatang buas yang apa? Membunuh kamu. Saya bisa ngerti gak saudara? Seringkali sifat orang yang cepat sukses. Semua segala macam apa yang dikehendaki. Langsung dapat, doa langsung dapat. Ini justru nih akan bisa menghancurkan diri dia. Ayat 30, makanya Tuhan, hikmatnya Tuhan adalah apa? Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Sampai engkau apa? Beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri ini. Dikit demi sedikit. Saudara Kristus, dalam pelayanan kita di GBI Musi Palem Indah Palembang, GBMPI saudaraku, ya kan? Ini juga tentang waktu Tuhan kita belajar. Kita belajar banyak tentang waktu Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan setiap hari di menara doa. Itu hampir 25 tahun. 25 tahun saya hitung. Sejak daripada saya ambil keputusan, komit untuk jadi full timer. Setiap hari saya minta para full timer, para pengerja. Tiap hari kita masuk menara doa jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Tiap hari kita datang. Saudaraku, sementara kita menanti-nantikan Tuhan. Dengan percaya, kita belajar bergantung, belajar taati saudara apa yang kita bisa. Sementara kita menanti-nantikan Tuhan. Kita melihat saudara di sini. Tuhan turut bekerja di tengah-tengah jemaat gereja kita. Katakan amin. Saya lihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Mujizat-mujizat. Perubahan-perubahan hidup. Tuhan mengubah jemaat-jemaat. Ya saudara, karakter mereka. Kehidupan keuangan mereka. Kehidupan dalam rumah tangga mereka. Semua Tuhan ubah. Jadi mereka menjadi orang-orang yang mulai, wah luar biasa.
Tuhan mulai memberkati kehidupan jemaat di gereja kita. Bahkan Tuhan pakai mereka, saudaraku, untuk menjadi seorang yang pimpin yang namanya komsel. Menjadi seorang pengkhotbah. Lalu terus naik. Beberapa menjadi gembala-gembala. Beberapa mereka mulai diberkati. Secara apa? Dalam segala aspek. Rohani mereka bertumbuh. Lalu hubungan sosial, tingkat sosial mereka naik. Dikenal oleh banyak orang. Kenal oleh banyak orang. Didengar oleh banyak orang. Bisa ke sini, ke sana. Bisa punya ini, bisa punya itu. Wow, luar biasa. Saudaraku yang seperti itu, saya melihat ini tangan Tuhan luar biasa. Sementara kita menantikan Tuhan. Nantikan terus di menara doa. Kita melihat. Sepertinya kita enggak. Tuhan tuh kalau kerja di balik layar. Kita enggak lihat. Tapi nyata. Tuhan mulai berikan kita sedikit demi sedikit. Saudaraku, bangun gedung gereja yang sederhana. Seperti gudang kita bangun. Setelah terbangun selesai. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di sana. Lalu setelah sudah penuh dengan jiwa-jiwa di gedung gereja yang sederhana pada waktu seperti gudang. Tuhan bilang rombak gedung gereja itu renovasi. Pertama kita renovasi. Beli tanah lebih luas lagi sekitar komplek gereja. Terus menerus sampai hari ini. Akhirnya kita bisa melihat Tuhan memperluas dampak pelayanan jemaat gereja kita. To God be the glory. To God be the glory. Katakan amin. Tuhan selalu memberikan segala yang terbaik. Hanya kepada orang-orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 65 ayat 5 katakan apa saudara? Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam. Diam artinya apa? Menanti-nantikan Tuhan. Menunggu waktu Tuhan di pelataranmu. Kiranya apa saudara? Kami menjadi kenyang dengan segala yang baik. Di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi kesimpulannya apa di sini saudara? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan terburu-buru. Jangan ingin cepat kaya. Jangan ingin cepat kaya. Jangan ingin cepat sukses. Jangan ingin cepat mendapatkan apa. Kalau aku ingin sekarang juga. Jangan punya. Jangan, kita belajar. Ya kan, aku hanya inginkan itu semua. Ya kan, pada waktu Tuhan. Katakan amin, pada Kairos. Bagian aku apa yang harus aku kerjakan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan. Saudara tidak akan pernah mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan kalau saudara menjadi orang yang suka terburu-buru. Ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat mendapat apa yang saudara inginkan di luar waktu Tuhan. Tuhan akan memberikan saudara pekerjaan yang terbaik dalam hidup saudara pada waktunya yang terbaik. Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik buat saudara. Tuhan akan memberikan pelayanan yang terbaik buat saudara. Kalau saudara mau menantikan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Katakan amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus nantikan Tuhan. Gimana cara orang nantikan Tuhan? Pelihara damai sejahtera pikiran. Nggak usah macam-macam mikir yang lain. Aku mau dekat sama Tuhan. Kalau aku dekat sama Tuhan, aku tenang. Kalau aku tenang, aku bisa berpikir jernih dan tajam. Ya, aku bisa berani ambil keputusan. Bisa ambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sebagai gembala saudara, sebagai mentor saudara, saya mengasihi saudara. Saya sangat mengasihi saudara. Saya sangat menginginkan setiap saudara berhasil, beruntung, berbahagia. Saudara menjadi orang yang makarios. Satu, saudara tahu. Saudaraku, nantikan waktu Tuhan. Kita tahu ada hora. Kita tahu ada kronos. Kita tahu ada kairos. Saudaraku, biarlah saudara, ya kan, dan saya, kita semua, ya kan, bisa menjadi orang-orang
yang bisa menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Tutup mata kita akan berdoa. Yuk, tundukkan kepala kita. Bapa, aku berdoa bersama dengan umat-Mu. Aku mengasihi mereka. Sungguh aku mengasihi mereka. Aku berdoa untuk mereka Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang makarios, berhasil, beruntung, dan berbahagia. Karena mereka menjadi orang-orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Karena Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus, beri kami kesabaran Tuhan. Beri kami kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan. Tuhan, hati yang taat, yang bisa tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini aku berdoa, bungkuslah semua anak-anak-Mu dan kuat kuasa darah-Mu. Biar malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup mereka semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan, ya Tuhan, yang membawa persembahan, yang sudah memberikan persembahan, ya Tuhan, untuk ya Tuhan membiayai daripada pelayanan menara doa dan pelayanan GBI MPI di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu turun buat mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan diri, kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari awal kita akan nyanyiin lagu ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, kasih Yesus, hanya bagimu. Kasih Yesus, ku beri
hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.